Haleluya, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan kita. Hari ini minggu yang luar biasa. Kita akan terus memuji Tuhan, tetap memuji Tuhan, selama-lamanya memuji Dia. Haleluya. Mari katakan pujian ini. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Oh, thank you God. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Lagi. Oh, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Oh, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Saudara yang di rumah boleh menari bagi Tuhan. Bertepuk tangan. Katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan lagi. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihimu, Allah yang memeliharamu. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Oh, syukur, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku.
Tuhan. Segala hormat bagi-Mu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Wow, kami bersyukur sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setiamu Tuhan. Haleluya. Yes Lord. Kami bersyukur dan kami menyembah-Mu Tuhan, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu Tuhan. Oh, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi katakan, sebab Dia baik, bahwasanya, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Oh, Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Kami naikkan korban pujian, syukur bagi Dia, Allah yang kuasa, yang menjadikan segalanya. Oh, ajaib perkasa yang diperbuatnya di hadapan segala bangsa. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Dia baik, selama-lamanya Dia baik, nyatakan di hadapan Dia, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Lagi, sebab Dia baik, sebab Dia baik, sebab Tuhan baik. Umat-Mu menaikkan syukur dan menyatakan kebaikan-Mu. Dia baik, selamanya Dia baik. Oh, tanya
sebab Dia baik, sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya. Kasih setianya. Haleluya. Amin. Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setiamu Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau baik Tuhan. Mighty God, Engkau baik Tuhan. Your goodness, we love you. Yes, God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days have been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up until I lay my head, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful. Thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, how I will sing of the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never failed me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up, oh, until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. Oh, all my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the
goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Thank you, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire in the darkest night. You are close like no other. I know I have a Father. I know I have a friend. Oh, I have lived in the goodness of God. Yeah. All my life you have been faithful. Yes, God. All my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of my life. All my life you have been faithful. Yes. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. Yeah. Your goodness running after me. Your goodness running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness running after me. Come on. Your goodness running after me. Your goodness running after me. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness running after me. All my life you have been faithful. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will live of the goodness of God. Come on, lift it up. Hey! All my life you have been faithful. Thank you, God. And all my life you have been so good. With every breath that I am able, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. You are so good. You are so good. You are so good, oh God. You are so faithful. You are so faithful. You are so good. You are so good. Ayo nyanyikan nyanyian barumu. You are so good. You are so good. You are so good, Lord.
And all my life you have been so, so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. I will sing of the goodness of God. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pemirsa pendengar yang setia dimanapun sudah berada. Hari ini kita akan belajar firman Tuhan lagi. Firman Tuhan adalah kabar baik dan kabar luar biasa. Dan tujuan daripada firman Tuhan adalah melengkapi saudara, menguatkan hidup saudara dan saya. Dan kita adalah orang-orang yang perlu mendengarkan firman Tuhan. Karena Tuhan sangat mengasihi kita. Firman Tuhan adalah sekaligus surat cintanya, surat penerimaan Dia terhadap saudara dan saya. Hari ini saya punya topik yang luar biasa bagusnya dan tahu gak saudara, pas hari ini waktu kita mau bicarakan topik ini, saya mendapatkan sebuah video viral di mana seorang ibu muda itu menangis dan menangis terus karena dia merasa tertolak hidupnya oleh keluarganya. Nanti detailnya saya akan cerita, tapi hari ini topik kita adalah tentang acceptance, penerimaan, di mana Tuhan menerima kita apa adanya. Tapi saya tidak sendiri saudara, saya senang karena Pastor Hari Prabowo bersama dengan saya dan Tuhan sudah memberikan dia firman Tuhan yang saya percaya akan menguatkan kita bersama-sama. Mari kita sambut Pastor Hari Prabowo. Pastor Hari, apa kabar? Baik Pastor Kong. Puji Tuhan ya. Saya tahu Tuhan pasti bicara nih sama kamu tentang apa firman Tuhan yang pasti memberkati kita semua ya. Dan hari ini topik kita apa? Penerimaan yang sejati. Penerimaan yang sejati. Wah keren benar nih ya. Ya. Kenapa sih Pastor Hari? Topik ini adalah topik yang penting sehingga perlu kita ungkapkan kepada jemaat atau pendengar pemirsa dimanapun mereka berada. Oke Pastor Kong, topik ini penting karena basically manusia itu sudah banyak tertolak dalam hidup. Penolakan bisa juga dalam bentuk ditolak kerja, ditolak lamaran, ditolak orang tua, ditolak keluarga. Yep. Banyak penolakan, ditolak teman. Bahkan sebetulnya kalau kita lihat di dalam Alkitab, kita tahu bahwa manusia itu walaupun sebelum ditolak, mereka sudah tertolak. Sebelum ditolak mereka sebenarnya sudah tertolak ya? Tertolak. Ya itu karena kejatuhan manusia, karena dosa. Dibuktikan dari awal waktu itu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa. Tuhan sebetulnya mencari mereka. Adam di manakah kamu? Ya. Tapi karena dosa yang sudah ada dalam kehidupan mereka, mereka merasa tertolak walaupun tidak ditolak oleh Tuhan. Tuhan tidak menolak mereka ya? Ya. Bahkan mereka mencari, sudah jatuh, ya. Bahkan mencari mereka. Iya, Adam di mana kamu? Tapi mereka sendiri merasa tertolak. Exactly. Wow. Nah inilah akar daripada segalanya. Sebelum manusia itu bisa, sesudah manusia itu jatuh dalam dosa, maksud saya. Penolakan itu sudah terjadi. Wow. Dan itu terus temurun. Solusinya adalah hanya penerimaan Tuhan. Yang bisa memulihkan manusia dengan karya Tuhan Yesus Kristus. Pastor Hari, perasaan tertolak itu seperti apa sih? Penolakan itu rasanya sakit juga ya Pastor ya, karena saya contohnya dulu saya ngalamin ya? Pernah, saya juga dulu nih waktu kecil ya sampai sekarang saya kurang pinter main sports lah Pastor, enggak sportif lah kasar. Jadi kalau dulu saya masih ingat olahraga lah. Ya, saya bukan yang jago olahraga dan waktu saya masih ingat waktu saya masih kelas 5 SD.
Ya, masih kelas 5 SD. Kita biasa kan main jam istirahat. Nah, ada kakak kelas gitu kan mau main bola. Kalau mau main bola harus penuh pasukan ya. Biasa dikumpulin lah kita yang ada di situ. Nah, biasa dikumpulin terus mereka ada 2 kakak kelas biasanya memilih anak buahnya untuk masuk timnya mereka. Ya, supaya menang tentunya ya. Nah disitulah saya bisa tahu penolakan itu. Karena saya selalu paling terakhir biasanya dipilih. Oh. ini dipilih. Saya kapan dipilihnya gitu ya. Sampai ada saatnya waktu itu kakak kelas ini kayaknya ada 2 orang yang tersisa, salah satunya saya. Tapi karena kebetulan dia itu kenal orang tua kita tuh saling kenal lah. Ya mungkin sungkan ya, jadi dia bilang ya saya pilih kamu dah. Gitu ya. Karena terpaksa diterima ya. Jadi ya ceritanya lucu juga gitu ya. Dan of course waktu permainan bola itu, kira-kira saya dikasih bola nggak Pak Sur? Nggak tahu deh. Penolakan lagi nggak Gitu ya, dikasih bola, cuma lari-lari doang. Tapi lucunya pada saat itu, saya bisa berdiri di satu tempat yang deket gol lawan gitu ya. Nggak dikasih bola, tapi ada yang nendang bola untuk golin, cuma melenceng, kena kaki saya, terus masuk golnya. Waduh. Suddenly, Ya. tiba-tiba penerimaan itu terjadi dalam kehidupan saya. Harga dirinya langsung naik ya. Dan itu setelah gol itu, bel sekolah bunyi, tanda sudah berakhir jam istirahat, jam main selesai. Iya. Itulah gol terakhir dan gol pemenangnya. Waduh, saya rasanya diterima, hebat. Padahal saya nggak ngapa-ngapain, anugerah itu kena kaki doang. Saya nggak even tendang, Pastor. Tuhan punya cara tersendiri ya untuk menerima kita dengan permainan yang sederhana itu ya. Nah di saat itu saya bisa merasakan penolakan dan penerimaan pada saat yang sama gitulah. Tapi ya selanjutnya waktu hari-hari kemudian apakah saya dipilih langsung? Enggak juga, tetap yang terakhir. Jadi ya. Karena orang-orang tidak menghargai anugerah Tuhan itu ya terakhir ya. Iya Pastor. Jadi kembali lagi. Itulah perasaan tertolak. Ya, tolak itu nggak enak Pastor. Jadi istilahnya melukai hati kita, melukai istilahnya melukai jati diri sebetulnya. Esensi hidup kita ya. Yes. Our being ya. Our being ya. Yang menyakitkan tuh bagian itu. Yes. Saya dianggap tidak berharga, tidak Iya. bernilai. Betul. Saya dianggap tidak eksis. Iya. Wow. Dan itulah yang terjadi banyak di dalam kehidupan ini. Dan Tuhan Yesus tahu. Makanya waktu Tuhan Yesus datang ke dunia, di situ dia mengekspresikan suatu kasih yang jauh berbeda daripada yang lainnya, yaitu kasih Bapa. Dia introduce a name, satu nama daripada Tuhan, yaitu dia adalah Bapa yang mengasihi anak-anaknya. Disitulah saya melihat cerita Tuhan Yesus di mana dia menerima banyak yang tertolak ini. Contohnya, sebentar Pak Surhari, tadi kamu bilang bagus sekali, dia memperkenalkan dia sebagai Bapa ya. Iya. Wow, bukan hanya Tuhan tetapi relationship, hubungan yang jauh lebih dalam yaitu Bapa, di mana yang selalu menerima anak-anaknya. Benar Pastor. Go ahead. Disinilah Tuhan Yesus bilang, gambaran Bapa di surga itu sudah banyak di istilahnya disalah mengerti oleh saat itu orang Yahudi, orang religius, orang agamawi itu menggambarkan Tuhan yang berbeda. Dan Tuhan Yesus datang untuk meluruskan dan untuk mengintroduce satu nama, yaitu Tuhan itu adalah Bapa kamu. Dan itu Bapa tadi seperti Pastor ngomong adalah sosok yang personal, bukan yang asing. Sosok yang begitu mengasihi karena Bapa mengasihi anak-anaknya. Jadi kalau saya ngelihat ceritanya itu banyak sekali. Tuhan Yesus itu datang kepada misalnya orang kusta yang datang kepada dia. Dia nggak pernah menolak, tapi kalau zaman itu
orang kusta itu udah paling yang tertolak. Karena ya kita tahu lah misalnya zaman-zaman sekarang ini kayaknya sensitif kalau misalnya ada yang batuk sedikit karena kita menjauh. Iya tuh. Saya kemarin belanja lihat ada orang datang ikut belanja nggak pakai masker. Saya terus terang ya, kok dia nggak pakai masker nih? Iya. Sensitif ya? Sensitif. Jadi saya bisa mengerti bagaimana rasanya orang kusta pada saat itu. Bukannya saya ini cuma dia harus berteriak, Pastor. Bukan hanya dijauhi, tapi dia saat itu harus berteriak bahwa dia itu mempunyai sakit kusta. Kusta sehingga orang unclean ya. Sambil jalan dia harus memproklamirkan dirinya bahwa dia orang kusta, orang yang tidak kudus, orang yang tidak bersih, kurang lebih gitu ya. Betul. Dan dia dijauhi orang, bahkan keluarganya pun harus menjauhi dia. Tapi waktu ketemu dengan Tuhan Yesus bukan hanya menerima tapi dia memeluk, memegang orang yang kusta itu. Boleh nggak saya bilang Tuhan Yesus justru mencari dia juga? Yes. Kita mencari bisa dia untuk kemudian dipegang ya. Iya. Sebenarnya Tuhan Yesus bisa nggak sih menyembuhkan orang itu tanpa pegang orang itu? Oh bisa. Tuhan itu bisa menyembuhkan. Bahkan kita tahu ceritanya ada pewira yang punya hamba yang waktu itu sakit. Tanpa disentuh Tuhan bilang katakanlah. Iya ya. Katakanlah. Cukup bicara ya, kuasa firman Tuhan itu luar biasa ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus mengambil keputusan untuk memegang orang kusta itu? Ya, inilah simbol daripada penerimaan Tuhan. Penerimaan Tuhan itu bukan hanya cuma di ucapan, tapi di tindakan dia. He has this personal touch. Wow, jamahan pribadi ya. Jamahan pribadi Yesuslah yang menunjukkan bahwa kita diterima oleh Dia apa adanya. Tapi Pastor Hari, kita kan ngomong orang kusta. Saya pikir jemaat gak ada yang kusta. Pemirsa pendengar, zaman sekarang mana ada kusta lagi istilahnya ya. Iya. Bagaimana relevansi daripada cerita Tuhan Yesus itu dalam kehidupan kita? Iya. Saya teringat cerita juga yang dibawa oleh maksudnya yang ada di Alkitab. Lukas itu banyak ada yang saya suka di Lukas 15 itu tentang Tuhan itu seperti tadi Pastor bilang, dia bukan hanya datang saja tapi dia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Wow. Kita tahu di perumpamaan domba yang hilang, koin yang hilang, anak yang hilang. Disitulah kita bisa melihat hati Tuhan Yesus, yaitu hati Bapa juga. Bahwa dia itu bahkan mau meninggalkan yang 99. Hanya untuk mencari satu yang hilang. Padahal satu yang hilang itu kesalahan orang itu ya? Betul. Bukan kesalahan Tuhan Yesus ya? Iya, tapi dia adalah gembala yang baik. Dia itu akan mencari kita. Maksudnya dia meninggalkan yang 99 itu dia tidak peduli apa yang 99 itu? Yang 99 itu sudah di dalam kandang, Pastor. Oh, istilahnya dalam safe, satu aman. Keamanan yang sudah dia pasti taruh mereka di tempat yang aman. Disitulah dia mencari yang satu hilang itu. Jadi boleh saya bilang dia menjamin keamanan yang 99 itu dan dia mencari satu yang terhilang itu ya. Betul, Pastor Kong. Berarti bagi Tuhan Yesus dia punya success rate itu 100%. Amin. Dia tidak ingin 1%, 1 per mil pun lari, gagal, rusak ya. Dan dia itu aminkan lagi dengan perkataan di firman Tuhan, I will never leave you, nor forsake you. Saya tidak akan pernah meninggalkan kamu. Wow. Disitulah berarti hati kita Bapa. Sebagai jemaat Tuhan, sebagai pendengar, pemirsa dengan firman Tuhan ini kembali kita diingatkan. Iya. Terlepas daripada kekurangan kita, kesalahan kita, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita ya. Benar. Dan itu perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan. Tapi itu kan orang bisa bilang itu hanya perumpamaan. Tapi Tuhan Yesus membuktikan. Di chapter 19 dia waktu itu lagi berjalan. Dikerumunin banyak orang. Ada satu orang yang begitu ingin ketemu Tuhan Yesus.
Dia adalah kepala pemungut cukai bernama Zakheus. Wah, orang yang dibenci itu. Iya. Pada saat Ambil itu pajak tuh. orang yang paling dibenci karena dianggap seorang pengkhianat Iya. bangsa Yahudi. Karena waktu itu mereka lagi dijajah oleh bangsa Romawi. Jadi semua cukai atau pajak itu pasti larinya kepada bangsa Romawi. Dan dialah kepala yang memungut cukai Wah, ini. orang Yahudi lagi ya. Iya, dan dia seorang Yahudi. Jadi Makanya disebut pengkhianat ya. jadi pengkhianat dan dia begitu ditolaknya di masyarakat. Padahal sebenarnya dia hanya mengerjakan tugasnya aja ya sebenarnya ya. Betul, ya. Saya nggak tahu ceritanya persisnya, tapi Ya. pada saat itu Pak Sukong, saya bisa melihat begitu dia hausnya akan satu penerimaan. Padahal dia udah banyak duit ya. Iya banyak duit ya, dia kaya Tapi sekali. dia masih perlu penerimaan. Sehingga dia waktu mendengar Yesus, cerita Yesus of course sebelumnya, waktu tahu bahwa Yesus akan lewat situ. Dia sudah tidak segan-segannya untuk bertemu mencari, tapi karena dia bukan pendek pastor, bahasa ini halusnya kurang tinggi. Oke. Karena dia kurang tinggi. Kamu berbahasa yang hati-hati supaya jangan sampai ada orang yang merasa tersinggung dan tidak diterima ya. Puji Tuhan, kamu memang sensitif nih sama Roh Kudus ya. Iya, kurang tinggi ya. Kita sebetulnya manusia banyak kurangnya pastor. Benar juga ya. Kurang ini, kurang itu ya. Kurang atletis. Ya, gitu ya. kurang atletis. Rumah kurang besar kayak gitu. Terus ada kurangnya. Iya, iya, Tidak bisa iya. dipuaskan, hanya Tuhan Yesus yang bisa Amin, memuaskan. amin, amin. Ya seperti Zakheus ini punya Exactly. duit. Dari segi duit gak kurang. Exactly. Ya, tapi dia perlu Persis. penerimaannya. Apa Iya. yang terjadi? Coba apa Nah, yang terjadi? disitulah dia begitu inginnya sambil dia berlari dan dia melihat suatu pohon. A fig tree, a sycamore tree ya. Di situ dia lari dan dia memanjat tanpa pikir lagi resikonya untuk bisa melihat Yesus dari atas. Padahal dia pendek ya, Yes. kurang tinggi tadi ya. Kurang tinggi. Dan orang pendek naik pohon bisa lebih beresiko ya, lebih berbahaya ya. Iya. Dan di situ dia nungguin Yesus. Ah. Nah, saya percaya Tuhan Yesus itu lewat khusus untuk ketemu dengan Zakheus. Karena Iya, iya. pada saat dia lewat dan dia, Alkitab menyatakan bahwa dia khusus berhenti di tempat persis depannya pohon itu. Dan berkata kepada orang yang di atas, dan dia udah tahu namanya, Zakheus, segeralah turun. Karena hari ini aku harus datang kepada rumah. Spesifik. It's also specific. And it's so personal ya, tadi kita ngomong a personal God. He's a personal God. Dan saya dulu pernah share, saya percaya nih, saya mikir ya, pohon itu sebetulnya gak kebetulan ada di situ kalau saya percaya. Karena Tuhan itu mengenal kita jauh sebelum Kita lahir. Bahkan sebelum dalam penenunan Tuhan yang menenun kita. Sebelum kita lahir, dia sudah mengenal kita. Amazing tuh Tuhan. Dan dia pasti tahu satu saat ada seorang yang bernama Zakheus yang begitu lapar dan hausnya ingin bertemu dengan Yesus untuk suatu penerimaan ilahi. Makanya ada satu pohon yang kecil yang ada dan bertumbuh. Tuhan memberikan pohon itu untuk bertumbuh kuat. Untuk menahan Zakheus. Wow. Saya juga percaya Tuhan. Tuhan tuh maha tahu. Dan dia spesifik buat kita. Exactly. Dan dia tahu kebutuhan kita untuk mengalami penerimaan. Iya. Khusus dia lihat Zakheus ya panggil. Iya. Tanpa bilang siapa kamu Iya apa ya. ya. Kalau Dia langsung, kita kan nanya iya. dulu. Kalau salah nama kan Iya. bahaya ya. Salah nama bisa merasa tertolak loh. Iya, betul. Kok panggil saya Nama namanya yang salah lain. gitu. Iya, betul. Wow, amazing ya. Cerita yang sederhana Har, tapi kamu bukakan dengan pengertian yang dalam. Puji Tuhan ya, itu penerimaan ya. Penerimaan itulah yang mengubah Zakheus. Zakheus yang tadinya kikir, mikirin diri sendiri pasti tentang kekayaan dia. Pada saat itu ada satu penerimaan yang membebaskan dia dari segala ikatan. Di situ dia bilang, setengah daripada kekayaanku ku berikan kepada yang miskin.
Dan bagi yang saya pernah tipu, istilahnya dia pasti menipu Ya, untuk ya, mendapatkan ya, kekayaan ya, ini. Saya ya. ganti 4 kali lipat. Wow. Karena dia bilang, what is it for? Saya sudah diterima oleh Tuhan dari segala Tuhan. Wow. Jamahan yang membebaskan kita dari segala ikatan di dunia ini. Penerimaan dari Tuhan kepada Zakius yang merubah total hidupnya ya. Ya, merubah total. Tadinya egois, selfish, Ya, cari harta kekayaan dengan cara yang gak benar mungkin ya. betul. Cara yang salah. Mungkin juga itu dia lakukan itu untuk supaya dia diterima masyarakat mungkin kali ya. Iya, dipandang. Tentunya ya tentu penerimaan yang salah Iya, ya. betul. Dia Yang pikir fake ya. dia pikir dia bisa dipandang, tapi justru orang menolak dia. Wow. Di dunia ini banyak orang atau kita cenderung untuk menerima untuk melakukan hal-hal yang lain supaya diterima orang lain dan akhirnya hampa juga ya. Iya, betul. Dan Tuhan Yesus datang memberikan penerimaan yang tadi Sejati. kamu sejati ya. Wow. Iya. Wow. Lucunya lagi Pastor Kong, saya jadi ingat ini sebetulnya cerita di Lukas 19, sebelumnya di Lukas 18. Itu juga Tuhan Yesus juga ketemu dengan orang yang tertolak, yaitu orang yang buta. Siapa orang yang? Yang buta. Yang buta? Buta dan meminta-minta. Oh, oke. Dia pengemis tapi dia buta. Hmm. Dan dia di pinggir jalan, dia nggak dipandang orang. Hmm. Di masyarakat dia tertolak, dia karena orang yang miskin. Kalau Iya, ini iya. Zakius orang Ya yang udah kaya. jelas di pinggir-pinggir jalan, di pinggir Iya. jalan meminta-minta orang Minta-minta miskin. waktu dia dengar dengan Tuhan Yesus akan lewat, saya rasa juga bukan kebetulan Tuhan Yesus lewat di situ. Dia berseru, Yesus anak Daud, Wow. sembuhkan saya. Maksudnya dia berseru ya. Iya, Terus iya. Tuhan Yesus bilang, Tuhan Yesus berhenti. Dari semua kesibukannya dia berhenti hanya khusus untuk karena dia udah tahu. Dia akan bertemu dengan seorang yang Tuhan Yesus berhenti untuk orang yang tidak dianggap oleh orang lain. exactly. Bu Yesus sengaja berhenti untuk orang yang dalam tanda petik tidak berharga bagi kita-kita ya. Betul. Dan dia bilang panggil dia sini. Karena yang lain bilang udah diem, Iya, jangan iya, bicara, iya. jangan bicara. Masih ada rapat yang lebih penting. Iya. Ada Zoom meeting yang lebih penting. Tuhan Yesus bilang dia berhenti, panggil dia ke sini. Pas ini waktu dia datang, kita tahu di ayat yang lain namanya Bartimeus ya. Tapi di sini di Lukas tidak disebut namanya. Apa yang kamu mau, dia bilang. It's an Wow. open check. What do you want? Iya ya, cek kosong ya. Cek kosong istilahnya. Wah. What do you want? Apa yang kamu mau? Di situ seorang ini menyatakan keinginan hati yang paling dalam. Tuhan, saya pengen melihat. Saya pengen melihat penerimaan-Mu. Saya pengen melihat kasih-Mu. Saya pengen melihat dunia yang Kau jadikan untukku. Wow. Saya Jadi ingin melihat. saya ingin melihat ya. Padahal dia butuh uang loh Pastor. Yes. Dan butuh banyak hal yang lain. Banyak hal yang lain. Tapi dia tahu Yang prioritas. yang paling penting adalah dia bisa melihat penerimaan Tuhan itu dalam hidupnya. Saya mau melihat. Dan dia bisa melihat. Tidak Dan- hanya melihat secara fisik ya. Melihat dan melihat penerimaan-Mu. Yes. Melihat dan melihat kasih-Mu. Yes. Wow. Di situ kita bisa melihat. Itulah sebetulnya manusia kita semua itu tidak bisa melihat pertama. Yes. Betapa besarnya kasih Tuhan. Betapa jatuhnya kita. Betapa terpisahnya kita. Betapa tertolaknya kita di dalam dunia ini. Tapi kita juga pada waktu itu belum bisa melihat betapa penerimaan Tuhan itu sangat terbuka bagi kita yang ingin mencari Dia. Penerimaan Tuhan membuat kita bisa melihat Yes, secara rohani yes, dan melihat secara fisik. yeah. Itu dalam tuh Pastor Hari itu. Dan nggak sampai di situ Pastor Kong ceritanya. Orang itu akhirnya saking senangnya bisa melihat dia mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus, mengikuti rombongannya. Dan rombongan itu Lukas 19 ketemu dengan Zakius. Dan Zakius apa yang dia lakukan? Setelah dia menerima penerimaan Tuhan. Ku berikan setengah
hartaku kepada orang yang miskin. Di situ kira-kira ada orang yang tadi ngikut Tuhan Yesus. Yang Iya bukan. ya, pasti lah ya. Iya. Iya ya. Can you imagine, Tuhan itu tidak pernah lupa kebutuhan kita. Wow. Walaupun itu istilahnya kebutuhan jasmani. Iya. Tapi Tuhan peduli. Tuhan peduli. Makanya dia bisa bilang di ayat yang tempat lain juga bilang, janganlah kamu khawatir akan hidup ini. Lihatlah burung di udara. Lihatlah. Wow. Amazing. Are you not more valuable than they? Kita lebih berharga dari mereka Kita ya. jauh lebih berharga karena kita adalah ciptaan Dia menurut gambar dan rupa Dia. Wow. Pastor Hari, kenapa sih Tuhan mau menerima kita? Kita sudah berdosa, sudah jelek, sudah buruk rupa, sudah mewarisi dosa Adam dan Hawa. Ngapain sih? Tuhan itu menciptakan kita dengan kasih. Mhm. It is born of love that He created us. And Dia menciptakan kita menurut gambar dan rupa kita. Karena dosa lah kita terpisah, Pastor. Disitulah Tuhan tidak tinggal diam istilah. Dia pasti mencari, menemukan, dan menyelamatkan kita, ciptaannya Dia. Yang sudah jatuh, yang sudah hilang, Dia temukan dan Dia kembalikan kepada jati diri kita sebenarnya, yaitu ciptaannya Dia. Menurut gambar dan rupa Dia, mempunyai karakternya Dia dalam hidup kita untuk di mana kita bisa bersatu dengan Dia. Wow. Makanya tadi kamu mulai dengan berkata Tuhan itu, Yesus itu memperkenalkan Bapaknya sebagai seorang Bapak. Tuhannya itu sebagai seorang Bapak, orang tua ya. Iya. Tadi saya mulai Pastor Hari dengan mengatakan ada viral nih di dunia maya itu seorang ibu yang menangis lirih selama bermenit-menit karena dia dipisahkan dari anaknya. Ada orang yang tega mengambil anaknya, memisahkan dari dia. Jadi kembali benar ya, hati seorang tua, bapak, ibu ya, Iya. ingin melekat sama anak-anaknya. Betul. Wah, luar biasa. Iya. Pastor Hari, saya punya ayat yang saya ingin bacakan buat kita semua. Iya, Pastor. Pas kita lagi talk show ini, tadi pagi saya baca ayatnya 1 Yohanes 3 ayat 1a dikatakan, lihatlah dengan kagum kepada kedalaman kasih Bapa yang mengagumkan, yang dicurahkan kepada kita. Dia telah memanggil kita dan menjadikan kita sebagai anak-anaknya sendiri yang dikasihinya. Amin. Jadi Pastor Hari tadi waktu saya dengar kamu itu bahwa Tuhan ingin menerima kita. Yes. Orang yang tertolak itu tidak enak. Dia ingin menerima kita. Dan di sini dikatakan dia tidak menerima kita hanya sebagai pembantu kita. Itu aja kita udah seneng ya, Iya, jadi betul. pembantu di surga. Amin. Jadi menteri di surga itu aja udah senengnya minta ampun. Tetapi Tuhan menerima kita di sini dikatakan dijadikan anak-anaknya sendiri. Dan lebih lagi dikatakan seolah-olah anak-anaknya sendiri itu tidak cukup. Ditambahin yang dikasihinya. Amin. 1 Yohanes 3 ayat 1 bagian A-nya. Luar biasa. Pastor Hari tadi saya bilang saya mau cerita nih tentang seseorang nih. Si A ini bukan nama sesungguhnya, saya hanya kasih nama A saja. Dia seorang anak yatim piatu. Pada usia 3 bulan orang tuanya sudah meninggal. Kamu bisa bayangkan betapa sedih hidupnya. Dan dia dimasukkan ke dalam orphanage house. Apa itu ya? Rumah yatim piatu ya. Ya, Pastor. Dan rupanya rumah yatim piatu ini tidak mengasihi dia sebagaimana mestinya, sudah anak malang mestinya dikasihi. Dia disuruh kerja, pokoknya malah di-abuse, di-treat dengan tidak bagus. Akhirnya anak ini kasihan sekali dan kemudian anak ini dipekerjakan kepada keluarga yang lain. Bekerja di tempat yang berbeda dan setiap kali bekerja dia juga diperlakukan dengan kasar. Bahkan anak-anak daripada majikannya ini itu memperlakukan dia dipukul dan lain sebagainya. Nah anak ini ada kelebihannya. Karena dia merasa sulit dalam hidupnya, dia punya daya khayal. Dia bilang saya ingin punya daya khayal supaya mengurangi luka di dalam hati saya. Jadi dia mengembangkan daya khayalnya supaya luka di hatinya terobati.
Tetapi justru dengan daya khayalnya itu yang menurut saya bagus, imajinasi ya, tetapi justru dia dilukai. Istilahnya kok kamu masih berpikir kamu bisa jadi orang yang luar biasa atau Tuhan mengasihi kamu, justru dia diolok-olok dan dikasih seekor tikus kecil yang sudah mati mau disuruh makan. Aduh, trauma demi trauma sampai akhirnya anak ini mau diadopsi oleh sebuah keluarga. Kemudian anak ini tunggu di rel kereta api, di drop oleh orang ya, ditaruh di rel kereta api ya, bukan rel kereta api, di posnya, di stasiunnya. Stasiunnya, Iya, oke. salah, rel kereta api bahaya. Taruh di stasiun, ditaruh di situ karena majikannya mau jemput. Nah, majikan yang jemput agak terlambat tapi akhirnya dijemput. Tapi majikannya nggak langsung ngambil dia. Maksudnya orang tua baru dia. Karena misunderstanding. Anak ini dia pikir yang mau diadopt itu laki. Ternyata dia perempuan. Oh. Tapi akhirnya untung dia bisa berimajinasi, bisa membujuk. Akhirnya orang tua ini, si bapak ini membawa dia pulang ke rumah. Tetapi yang sang ibunya nggak setuju. Tapi karena sudah malam hari, akhirnya dikasih tinggal 1 malam. Besoknya mau dibawa pulang. Ceritanya cukup panjang dan saya perpendek. Akhirnya dia diterima menjadi anak. Wow. Dan untuk pertama kalinya kata keluarga itu menjadi sesuatu yang indah bagi dia. Puji Tuhan. Saya dengar cerita itu, saya nangis, saya sendiri nangis. Saya terharu. Bagaimana dan kemudian orang tuanya juga bahagia dan senang. Jadi waktu saya dengar cerita kamu, saya bisa merasakan karena cerita anak ini sungguh memilukan hati saya, tapi untung happy ending. Dia diterima sebagai anggota keluarga. Amin. Nah tadi 1 Yohanes 3 ayat 1a itu Tuhan tidak hanya menerima kita sebagai pekerja, sebagai minister, sebagai karyawan, tapi dia menerima kita sebagai anak-anaknya dan anak-anak yang dikasihinya. Amin. Pastor Hari kita berdoa yuk untuk jemaat, untuk pemirsa pendengar yang setia. Bapak kami berdoa untuk setiap kami, dimanapun kami berada ya Tuhan, kalau ada di antara kami yang merasa kami tertolak, kami ditolak orang lain bahkan oleh orang tua, izinkan kami untuk menyadari hari ini bahwa Engkau tidak pernah menolak kami. Bahkan Engkau meninggalkan 99 domba yang safe, yang aman, khusus untuk mencari kami, untuk menghibur kami, untuk menerima kami. Dan Engkau menerima kami menjadi anak-anak-Mu yang Engkau kasih, terlepas daripada segala kekurangan, dosa, pelanggaran kami. Itulah kasih yang luar biasa yang tadi Pastor Hari katakan bahwa Tuhan kita bukan hanya sekedar Tuhan, Dia adalah Bapa yang mengasihi kita. Kami terima saat ini Tuhan penerimaan-Mu karena kasih-Mu yang luar biasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Pemirsa pendengar yang setia, kita diterima bahkan diberikan tempat yang indah di surga saudara. Kita menjadi anak-anaknya sepanjang hidup kita untuk selama-lamanya. Saudara mau? Tuhan sudah memberikan surga buat saudara dan dia ingin menjadikan saudara anak-anaknya. Kalau saudara mau ikutin doa kami. Tuhan Yesus, hari ini aku percaya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamatku. Yang mengampuni segala dosa-dosaku. Terima kasih Tuhan saat ini. Katakan saat ini. Aku adalah anak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pastor Hari, thank you for your time. Thank you Pastor Kong. Waktu kita sudah habis nih, tidak terasa sudah setengah jam lebih. Amin. Well, jemaat dan pemirsa pendengar yang setia, kami undur dari studio. God bless you, Jesus love you, Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan memimpin hidupmu senantiasa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin.
daripada Daddy. Bicara soal Daddy, ia bukan orang biasa dan tidak ada yang dapat menggantikan posisi seorang Daddy. Soal tanggung jawab, Dad tidak memberitahu bagaimana cara hidup dan biarkan anak melihatnya melakukannya. Soal mendidik, ada pepatah mengatakan satu Daddy itu lebih dari 100 kepala sekolah. Daddy mengajarkan segala yang dia bisa dengan bijaksana. Bahkan Dad ingin anaknya lebih baik dari dirinya. Soal ekspresi, biasanya Daddy hanya mengungkap lewat jabat tangan dan tepukan di punggung yang berarti kamu akan baik-baik saja dan Daddy bangga dengan kamu. Soal bersenang-senang, jagonya dalam bermain, entah itu main game olahraga, bahkan bermain dengan boneka. Daddy bisa senang dan menikmatinya. Soal menghibur, Daddy lebih lucu daripada Mami. Ia tahu bagaimana membuat anak-anak tertawa. Apalagi saat bercerita, Daddy bisa meniru dan mengeluarkan efek suaranya. Oke, sekarang mari kita lihat yang satu ini. Dad, happy Father's Day! Thank you for always loving us, always taking care of us. You've always noticed all of our little needs. Kayak kemarin, nggak bisa main HP di bawah karena nggak ada internet, and you wanted to move the router from the third to first floor just for me. All the almond milks, all the Greek yogurts. I love you, and I promise that I will learn how to share my food with you better. Hi Pa, you deserve to be appreciated not just today but every other day. Thank you for always being there for the family, and thank you for being a wonderful man for all of us. Hi Pa, happy Father's Day. I love you and I just want to thank you for everything that you've done for me. Thank you for all great advices. Thank you for being there for me at every moment of my life. Thank you for supporting me in every way. I love you Pa. Happy Father's Day. Happy Father's Day, Dad. Thank you for being an amazing dad to me and Kokoh. Thank you for sending me food sejak quarantine and always checking up on me every day. And also thank you for buying me medicine pas I sakit minggu lalu. You're an amazing dad and role model to me and Kokoh, and I love you. Hi Dad, Happy Father's Day. Thank you Dad udah menjadi ayah yang baik, sabar, dan selalu mementingkan Cici dan James. Semoga always happy and healthy and diberkati Tuhan. We miss you Daddy, love you so much. See you soon. Bye bye. Hi Dad, I just want to say happy Father's Day. Thank you for being the best dad ever. You udah sabar. Gedein Dylan and everything. I just want to say I miss you so much, even though I don't really WhatsApp you a lot. I'm a bad texter. And yeah, I wish I can see you soon. Everyone di sini kangen sama Daddy. And happy Father's Day, Dad. I love you. Hai Dede, happy Father's Day. Thank you ya buat semuanya. Thank you for everything. Thank you juga udah jagain Derek dari kecil sampai sekarang, udah ngerawat Derek. Semoga Dede baik-baik aja. I love you, Dede. Hello, Father. So happy Father's Day, Dede. Thank you for being my dad, and thank you for being the best dad ever in my life. Thank you karena Didi udah gedein Niko sampai segede ini. Terus, ya, I love you. Happy Father's Day, Dede. Happy Father's Day! Thank you for sacrificing everything you have so that we can have a good life. Thank
Thank you, Dad, for always giving us the best and always prioritizing us and making us number one. Love you. Love you. Thank you, Pop, for everything. And I love you. Happy Father's Day. Happy Father's Day, not just to my dad, but all the fathers out there. I think it's safe for me to say that I speak for every son out there, that you are our role model, our guide in life, and we look up to you in everything that we do. So we love you, I love you, Papi, and we all wish you a very great Father's Day. Happy Father's Day. Thank you so much for being such a great dad. Thank you for everything that you've done for us. Have a great Father's Day. Bye. Happy Father's Day, Deh. Thank you for going through lots of problems lewatin banyak masalah just to care for us, to provide for us. Thank you for being the constant support, the steady support under our family. I appreciate everything you've done for us. Happy Father's Day and love you. Bapak Ibu, terima kasih telah menyaksikan streaming Jakarta City Blessing Bellagio. Kami percaya firman Tuhan yang Anda dengar pasti memberkati kehidupan Bapak Ibu. Bagi Bapak Ibu yang memerlukan bantuan doa, dapat menghubungi kami di nomor berikut. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kembali kita diberi kesempatan oleh Tuhan Yesus untuk memberi dengan membawa persembahan dan perpuluhan kita. Apakah kita dapat memberi di tengah kondisi seperti ini? Saya teringat tentang cerita 5 roti dan 2 ikan. Di mana apa yang ada di tangan kita, sedikit atau sebanyak apapun, jika ada di tangan Tuhan, biarlah Dia yang melipat gandakan. Tentunya kita memberi tidak seperti orang yang bermain lotre. Tetapi kita memberi karena Tuhan Yesus adalah pemberi agung kita. Selamat memberi. Akun gereja ada di layar kaca Anda. Tuhan Yesus memberkati.